Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan download materi dan aktifkan forum. Dengan melakukan kedua kegiatan tersebut, maka absensinya dianggap hadir. Silakan buat minimal satu statement mengenai materi grafik informatika dan buat juga pertanyaan, dan silakan menjawab pertanyaan temannya dengan baik. Terima kasih banyak Bapak ucapkan yang telah like dan subscribe. Pertemuan ketiga, atribut output primitif. Nah, untuk materi yang perlu dipahami ada 3 materi, yaitu atribut garis, fill area primitif, anti-aliasing. Output primitif adalah setiap parameter yang memberi pengaruh pada output primitif ditampilkan sesuai dengan parameter tersebut, seperti ukuran, warna dari output primitif tersebut. Contoh adalah parameter dari output garis. Atribut garisnya ada garis lurus, di sini ada parameternya, ada tipe, ada tebal, dan ada warna. Ya. Nah, tipe garis di sini ada solid line, ada yang padat, ada dash line, ada garis putus, dan ada juga dot line, garis titik-titik. Tipenya ya. Tebal garis di sini tergantung dari output yang digunakan. Ya, ada yang untuk pada video dapat ditampilkan sebagai adjacent parallel, sedangkan pada plotter menggunakan ukuran pen yang berbeda. Oke, di sini juga bisa ditentukan penggunaan dari pen dan brush untuk meliputi bentuk, ukuran, dan patternnya seperti apa. Warna garis yaitu dilihat dari warnanya, dari routing polennya, dan dari jumlah warna tergantung pada jumlah bit yang akan digunakan untuk menyimpan informasi warna. Yang kedua adalah fill area primitif. Fill area primitif adalah output primitif standar, pada umumnya adalah warna solid atau pola raster. Oke, ada 2 pendekatan raster di sini, adalah menentukan overlap interval untuk scan line. Yang keduanya adalah melalui titik tertentu pada posisi dalam poligon dan menggambar dengan arah menyebar ke pinggir sampai batas akhir poligon. Nah, ini ada algoritmanya, ada algoritma boundary fill, yaitu prosedurnya menerima input dari suatu titik, warna isi, dan warna garis batas. Itu dimulai dari titik XY sampai dengan dilanjutkan sampai dengan pada batas yang diperiksa. Ini algoritmanya. Dan juga algoritma flood fill, yaitu ini dari titik XY, yaitu didefinisikan dulu seluruh piksel pada bidang tersebut dengan warna yang sama. Bila bidang yang akan diisi warnanya mempunyai beberapa warna, yang dilakukan adalah membuat nilai piksel yang baru, sehingga semua piksel mempunyai warna yang sama. Itu pembentukan huruf karakter. Di sini huruf dibagi menjadi 4, yaitu ada serif, sans serif, Egyptian, dan dekoratif. Serif ini mempunyai kait pada ujungnya, misalkan Times New Roman, Book Antiqua. Sans serif ini tidak mempunyai kait pada ujungnya, misalkan Arial, Helvetica, atau Homa. Egyptian, huruf dalam kategori itu mempunyai kait dengan bentuk segi 4 yang mempunyai karakter kokoh. Dekoratif, huruf dalam kategori dekoratif mempunyai bentuk indah, misalnya monotype, cursiva, dan lainnya. 2 macam yang digunakan untuk menyimpan huruf dalam komputer, yaitu satu adalah bitmap font, yaitu dengan bitmap. Yang kedua adalah outlet font, yaitu dengan stroke, menggunakan garis lurus dan kurva. Ya. Nah, yang pembahasan yang ketiga adalah anti-aliasing. Anti-aliasing adalah masalah yang timbul akibat distorsi informasi. Distorsi informasi disebabkan karena objek tersebut dilakukan diskretisasi.
Diskretisasi adalah perubahan data dalam bentuk angka atau numerik. Pada sistem raster dengan tingkat intensitas 2 bisa diaplikasikan metode anti-aliasing dengan modifikasi antar piksel ke objek dan objek lainnya. Oke, nah batas memodifikasi itu adalah memperhalus batas-batas tersebut sehingga mengurangi penampakan yang penampakan jegis. Yaitu yang penghalus itu dihilangin yang namanya dengan jegis. Ada 3 pendekatan untuk jegis tersebut. Satu adalah super sampling atau post filtering, yaitu memperhalus ukuran piksel ke dalam subpiksel dan menggambarkan garis pada grid subpiksel tersebut. Oke, ini yang namanya nanti relasi piksel dalam jumlah piksel. Nah, ini ada 2 cara perhitungan, yaitu menganggap garis adalah dengan ketebalan infinitesimal 0, hanya garis logik. Untuk subsamplingnya 3x3 ada kemungkinan 4 tingkatan, ada 3 subpiksel, ada 2 subpiksel, ada 1 subpiksel, dan ada juga yang tidak ada. Contohnya seperti ini. Yang tadi, yang untuk jegis tadi ada 3 subpiksel seperti ini, ada 2 subpiksel ini dan ada 1 subpiksel ini dan ada yang 1 tidak ada. Oke. Nah, ini adalah sebelum dilakukan anti-aliasing. Seperti ini, sama setelah kita lakukan anti-aliasing super sampling seperti ini dan hasil anti-aliasing ada seperti ini. Jadi kelihatan untuk memperhalus bentuknya. Ini adalah anti-aliasing. Oke, yang kedua, yang ke B-nya adalah menganggap garis adalah garis dengan tebal tetap, yaitu 1 segi 4 dengan lebar 1 piksel, dan intensitas dihitung sesuai dengan jumlah subpiksel yang tertutupi oleh segi 4. Acuannya apa? Acuannya yaitu tertutupin jika sudut kiri bawah piksel ada dalam segi 4. Yang paling sana adalah menggunakan harga rasio jumlah subpiksel. Oke, ini contoh yang 3 total tadi, ada 9 sehingga ada 10 tingkat intensitas yang diberikan. Nah, ini adalah contohnya, dan hasil anti-aliasing tadi dengan cara kedua adalah seperti ini. Ini ya, kan garisnya seperti ini. Yang keduanya adalah area samping, yaitu pada unweak state, area samping suatu garis dianggap sebagai segi 4 dengan lebar satu layar. Perhitungan lebih akurat, tetapi karena melakukan perhitungan yang lebih rumit, maka metode ini lebih banyak digunakan untuk anti-aliasing batas dari fill area. Oke, yang ketiganya adalah pixel phasing. Ya, ini ya adalah pergeseran mikro yang dilakukan oleh detektor elektron sebesar 1/4, setengah, atau 3/4. Oke, ini adalah kompensasi perbedaan intensitas garis tersebut. Oke, secara visual, efek dapat dikurangi dengan menaikkan intensitas garis yang mengarah diagonal sesuai dengan sudut dan mencapai maksimum pada 450 dengan faktor O2 dari garis horizontal vertikal. Demikian ya, ini silakan dibuat ya, ini kelompoknya. Nanti kita ada praktek dengan CC atau DevCC OpenGL ya, dia ada buat aplikasi, buat juga makalah. Ya, oke, nanti makalahnya dikumpulkan dalam bentuk video dan stock copy. Oke, ya ini coba ditegasin lagi ya untuk ketua kelasnya, silakan deh dibuat, dimusyawarahkan agar bisa dikoordinir kelompok dan tugas kelompoknya. Itu ya, ini adalah motivasi, jangan putus asa jika otak tumpul dan akal kurang dari Bu Yamka, kurang cerdas, karena kadang-kadang seorang yang tumpul otak tetapi tidak putus asa lebih berhasil daripada seorang yang cerdas tetapi pemalas. Demikian ya, yaitu jujur, disiplin, rajin. Jadi materi hari ini pokoknya 3 saja, yaitu ada atribut garis, ada file, area primitif, dan ada anti-aliasing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.